Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita akan belajar matematika bersama DR Taufik H. Taratat, 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 taratat. Boom. Oke, di sini kita akan mempersiapkan UTBK bagian TPS pengetahuan kuantitatif dengan kupas tuntas kitab numerik. Nah, kali ini kita masuk bab ke-23 materi geometri 2 yaitu panjang dan luas part kedua. Nah, pada part kedua ini kita akan bahas soal nomor 6 sampai nomor 10. Oke, setelah muncul soal, silahkan Anda pause dan coba kerjakan sendiri ya. Oke, silahkan Anda coba pause dan kerjakan terlebih dahulu. Ya, mari kita bahas. Di sini AB dan CD adalah tali busur. AB ini, CD ini. Nah, tali busur suatu lingkaran. E dan F adalah titik tengah masing-masing tali busur. Oke, E dan F ini adalah titik tengah AB dan CD, ya kan? Nah, kemudian apabila EF melalui titik O lingkaran, titik pusat O lingkaran, berarti kan O ini misal ini ya, itu titik pusat lingkaran, ya kan? Nah, dan EF sama dengan 17. Oke, EF ini adalah 17. Nah, jari-jari lingkaran memiliki panjang titik-titik-titik. Oke, gimana ya cara ngerjain soal seperti ini? Oke, pertama-tama kita anggap dulu jari-jari lingkaran itu R gitu ya. Jadi kita akan mencari nilai R. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita ambil titik pusat ke C, itu kan jari-jari lingkaran ya, R gitu kan. Nah, kalau titik pusat ke A, itu kan juga jari-jari lingkaran ya, yaitu R, ya kan. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini kan kita punya EF 17 nih. Artinya kalau kita misalkan OF ini X, berarti EO itu adalah 17 min X, ya kan. Nah, kalau kita perhatikan ini kan siku-siku ya pasti ya, karena di sini merupakan tali busur dan melalui titik pusat, ya kan. Artinya kalau kita lihat di sini, kita bisa lihat AEO itu segitiga siku-siku. Artinya berlaku bahwa Pitagoras yaitu R kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 17 min X kuadrat, ya kan. Nah, begitu juga untuk yang COF. COF itu siku-siku, artinya berlaku Pitagoras juga. Jadi R kuadrat itu sama dengan 12 kuadrat. 12 ini yang CF ya. Kemudian yang FO adalah X kuadrat tambah X kuadrat gitu kan. Nah, ternyata kita bisa lihat di sini ada R kuadrat sama R kuadrat. Artinya kita bisa sandingkan nih, R kuadrat sama dengan R kuadrat. R kuadrat yang pertama adalah 5 kuadrat ditambah 17 min X kuadrat. Nah, kemudian R kuadrat yang kedua adalah 12 kuadrat ditambah X kuadrat, ya kan? Nah, kalau kita lihat di sini 17 min X kuadrat itu kan bentuk A dikurang B dikuadratkan kan. Nah, kalau kita ingat-ingat, bentuk ini adalah A kuadrat min 2AB plus B kuadrat, ya kan. Artinya yang 17 min X kuadrat ini bisa kita jabarkan nih. Oke, ini yang 5 kuadrat kan 25. Ditambah kalau ini kita jabarkan berarti 17 kuadrat yaitu 289 dikurang 2AB berarti 2 dikali 17 dikali X berarti 34X, ya kan, ditambah X kuadrat. Ya udah, X kuadrat sama dengan oke yang kanan berarti 12 kuadrat adalah 144 ditambah X kuadrat, ya kan. Nah, di sini kita lihat ada X kuadrat sama X kuadrat bisa kita eliminasi, ya kan. Nah, kemudian berarti di sini kita hitung 25 ditambah 289 adalah 314 dikurang 34X sama dengan 144, ya kan. Nah, kemudian kita pindah ruaskan yang 314 ini berarti min 34X sama dengan 144 dikurang 314. Nah, di sini kita dapat 34 sama dengan negatif 170, ya kan. Nah, di sini sebenarnya bisa kita lihat ini 34 kalau dibagi negatif 17 itu 2, di 117 dibagi negatif 17 itu 10, ya kan. Berarti 2x sama dengan 10, berarti x sama dengan 5. Nah, setelah kita dapatkan nilai x sama dengan 5, kita substitusi ulang ke salah satu persamaannya. Ya, kita substitusi yang ini ya. Artinya kita dapat r kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Berarti r kuadrat sama dengan
144 ditambah 25. Jadi R sama dengan akar dari 169. Berarti R sama dengan 13. Oke, kita dapat nih jawabannya yang C. Nah, di sini paham kan gimana cara mendapatkan idenya? Oke, lanjut nih ke soal nomor 7. Silahkan Anda pause terlebih dahulu dan coba mengerjakan sendiri. Oke, mari kita bahas. Nah, di sini kita punya pada diagram di bawah berapa luas ABC ya. Jadi segitiga ABC gitu ya. Berapa luasnya tuh? Nah, apabila EC per CD sama dengan 3. Oke, kalau kita lihat di sini EC per CD sama dengan 3. Nah, padahal EC itu kan ini ke sini ya. Berarti 3 ditambah 9 ya kan, berarti 12 per CD sama dengan 3. Nah, kalau kita kalikan CD kedua ruas jadi 12 sama dengan 3 CD. Artinya CD sama dengan 12 dibagi 3 ya kan, yaitu 4. Nah, berarti kita punya CD ini adalah 4 gitu kan. Nah, terus gimana tuh cara kita ngerjain soal ini? Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini kan ada X ya. Ini juga ada X. Nah, gimana tuh cara kita memanfaatkan dua sudut ini? Coba kita perhatikan. Ini kan ada siku-siku ya. Dan ini X. Terus di sini ada segitiga CDE ya kan. Sehingga di sini 90 derajat, di sini X derajat, artinya yang ini E adalah sisa sudut segitiga ya kan. Padahal kalau kita ingat jumlah sudut segitiga itu sama dengan 180 derajat ya kan. Nah, berarti kalau kita punya 90 derajat kemudian X derajat sama sudut E, berarti 90 derajat ditambah X derajat ditambah sudut E itu sama dengan 180 derajat ya kan. Artinya di sini kita punya sudut E sama dengan 180 derajat dikurang 90 derajat adalah 90 derajat dikurang X derajat ya kan. Artinya di sini adalah 90 derajat dikurang X derajat ya kan. Nah, begitu juga yang ini nih. Kita lihat ini ada sudut X derajat, kemudian ini 90 derajat. Nah, untuk segitiga ABC berarti kan sudut A ini adalah sisa sudut segitiganya kan. Artinya di sini juga 90 derajat min X derajat ya kan. Nah, karena di sini kita punya ketiga sudutnya itu sama di segitiga ABC dan EDC ya kan. Di sini 90 min X, X dan 90, di sini 90 min X, X dan 90. Artinya kita bisa pakai keseimbangan nih. Nah, pertama kita lihat dulu nih. Kita putar balik ABC dulu supaya bentuknya sama ya. Jadi kira-kira seperti ini. Kita putar balik yang ABC, jadi ini A B C, jadi ini yang X derajat, ini 90 derajat min X, terus ini yang C 90 derajat ya kan kalau kita putar untuk yang ABC. Nah, kemudian kalau kita lihat yang EDC, jadi ini EDC sama kan, D itu X derajat, di sini 90 derajat min X derajat ya kan. Artinya ini ABC sama EDC adalah sebangun karena ketiga sudutnya itu sama ya kan. Nah, sekarang kita tinggal lihat panjangnya nih. Kan di sini kita punya BC itu 9 ya. Kemudian CD itu 4, kemudian EC itu 12 gitu kan. Nah, padahal kita butuh AC supaya kita tahu luas segitiga ABC ya kan. Nah, menggunakan konsep kesebangunan berarti di sini kita punya yang sama yaitu BC sama CD, berarti BC per CD itu bakal sama dengan perbandingannya AC yang berdiri sama yang berdiri, berarti EC gitu kan. Artinya di sini BC itu 9, CD itu 4 sama dengan AC per EC 12. Jadi nanti kita dapetin bahwa AC itu sama dengan 12 dikali 9 per 4 ya kan. Nah, kalau kita bagi ini 3 dikali 9 adalah AC sama dengan 27. Kita dapat nih AC 27. Artinya kita udah bisa lihat kan berapa luas segitiga ABC.
Berarti luas segitiga ABC, oke, anggap saja kurung siku ini artinya luasnya. Luas segitiga ABC sama dengan setengah kali alas kali tinggi, ya kan? Dimana setengah alasnya adalah 9, kemudian tingginya adalah 27. Nah, di sini kalau kita hitung dapat hasilnya 121,5. Nah, kita dapat jawabannya adalah yang D. Gimana? Paham kan? Jadi di sini kita butuh idenya ya, di mana kita butuh ide kesebangunan nih, ya kan, untuk mengerjakan soal seperti ini. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 8. Nah, kalau kita lihat soal nomor 8 ini sebenarnya mirip ya, bentuknya sama soal nomor 7. Silahkan Anda coba pause dan kerjakan terlebih dahulu. Oke, mari kita bahas. Nah, di sini kalau kita lihat ini kan sudut C 90 derajat, sudut A X derajat. Artinya sudut B itu 90 derajat min X derajat, ya kan? Karena sifat segitiga yang jumlahnya 180 derajat sudutnya, ya kan? Nah, begitu juga yang ini C 90 derajat, ini 90 derajat min X, artinya ini X derajat, ya kan? Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini sebangun juga ya, seperti tadi ya, dimana kalau kita putar balik yang segitiga ABC jadi seperti ini, segitiga ABC dimana siku-siku di C, kemudian ini X derajat, ini 90 derajat min X derajat, ya kan? Begitu juga untuk segitiga EDC. Nah, di mana ini 90 derajat min X derajat, kemudian ini X derajat, ya kan? Artinya ini sebangun. Nah, ini sama seperti tadi ya. Nah, sekarang kita tinggal lihat nih apa yang diketahui. Di sini AB sama dengan 10, berarti ini 10 ya. Kemudian di sini ada BC itu 5. Kemudian di sini ada EC itu 5 ditambah 5, berarti 10 gitu kan. Nah, karena yang ditanya adalah panjang CD, berarti nanti kita pakai kesebangunan di CD ini. Nah, tapi sebelumnya kita cari dulu nilai A biar kita bisa sandingkan dengan EC gitu kan. Nah, dimana sebenarnya kalau kita lihat segitiga siku-siku berarti AC itu sama dengan AC kuadrat itu sama dengan yang sisi miring 10 kuadrat dikurang sisi yang satunya yaitu 5 kuadrat, ya kan. Nah, di sini artinya AC itu bakal sama dengan akar dari 100 dikurang 25 yaitu 75. Artinya ini AC sama dengan ini 25 dikali 3 berarti akar 25 dikali 3. Nah, di sini AC sama dengan 25-nya bisa keluar jadi 5 akar 3, ya kan? Jadi ini 5 akar 3. Nah, baru kita pakai konsep kesebangunan, yaitu kalau kita mencari CD berarti CD dibandingkan dengan yang sama yaitu BC sama dengan kemudian EC dibandingkan dengan yang sama-sama tinggi berarti yang AC gitu. Artinya di sini CD per BC-nya kan 5. Kemudian EC-nya adalah 10. Kemudian AC-nya adalah 5 akar 3. Artinya CD sama dengan 5 dikali 10 per 5 akar 3. Nah, di sini 5 bisa coret, jadi CD sama dengan 10 per akar 3. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, di sini paham kan untuk soal nomor 8. Oke, kita lanjut nih ke soal nomor 9. Silahkan Anda coba dulu, silahkan pause videonya. Oke, mari kita bahas nih. Untuk di sini pada diagram di bawah A, B, C, D, E, F adalah segi 6 beraturan. Artinya sisi-sisinya sama ya panjangnya. Oke, kemudian di sini kita punya AOF adalah segitiga sama sisi. AOF berarti ini juga sisinya sama ya. Nah, apabila keliling AOF sama dengan 2A berarti kita punya keliling AOF sama dengan 2A. Maka keliling segi 6 adalah titik. Oke, kalau kita lihat kita misalkan dulu aja ya yang panjangnya di sini X, berarti ini X, 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 ya kan. Nah, kalau kita lihat tujuannya keliling segi 6. Nah, berarti keliling segi 6 berarti penjumlahan dari sisi-sisi segi 6, ya kan. Ini X, 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 ada 6 kan, berarti 6X gitu kan. Nah,
Berarti kita cari dulu X-nya dalam bentuk A, karena di sini yang diminta dalam bentuk A. Nah, kalau kita lihat keliling AOF ini kan berarti AOF ini kan. Nah, berarti penjumlahan dari sisi-sisi AOF, berarti X berarti 3X kan. 3X sama dengan 2A. Padahal di sini kita butuhnya 6X. Berarti kita kalikan 2 jadi 6X sama dengan 4A. Artinya keliling segitiga keliling segi 6 ini adalah 4A. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, di sini paham ya? Jadi ini cuma perlu otak-atik ya, dimana kita misalkan variabel baru X itu. Oke, kita lanjut nih ke soal nomor 10. Silahkan Anda coba pause dan coba kerjakan terlebih dahulu. Oke, mari kita bahas di mana di sini mana yang menunjukkan bahwa segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku. Oke, kita lihat nih dari yang pertama. Sudut-sudutnya memiliki perbandingan 1, 2, dan 3. Oke. Sebenarnya kalau kita lihat sudut-sudut, kita ingat nih bahwa jumlah sudut segitiga itu sama dengan 180 derajat. Nah, kalau perbandingan sudutnya 1, 2, 3, artinya kita punya bahwa sudutnya adalah bisa kita bentuk jadi X, 2X, 3X gitu kan. Karena kalau dibandingin 1 banding 2 banding 3, ya kan. Nah, artinya kalau sudutnya adalah 3 ini, berarti X ditambah 2X ditambah 3X itu sama dengan 180 derajat. Nah, kita dapat 6X sama dengan 180 derajat. Berarti X sama dengan 30 derajat. Nah, kalau X sama dengan 30 derajat, berarti sudut-sudutnya adalah ini 30 derajat. Kemudian 2X berarti 2 kali 30 adalah 60 derajat. Dan di sini 3 kali X, X-nya 30 berarti 90 derajat. Nah, kita dapat nih, ini 90 derajat. Artinya ini siku-siku. Berarti yang satu benar. Oke, kita eliminasi yang B sama C jelas salah. Ya kan? Oke, kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Salah satu dari sudutnya merupakan jumlah dari sudut lainnya. Oke, kita bayangkan segitiga sembarang ya. Segitiga sembarang di mana dua sudut lainnya itu adalah A sama B. Kalau kita lihat di sini, salah satu merupakan jumlah dari kedua sudut lainnya. Kalau yang dua sudut lain A sama B, berarti sudut yang ini A plus B gitu kan. Maksud dari pernyataan kedua. Nah, sebenarnya kita sama ya, kita akan menggunakan sifat ini. Jadi jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Berarti kalau kita jumlahin A ditambah A plus B, kemudian ditambah B itu sama dengan 180 derajat. Ya kan? Berarti di sini kita punya 2A ditambah 2B sama dengan 180 derajat. Nah, kalau kita bagi kedua ruas ini, kita dapat A plus B sama dengan 90 derajat. Nah, coba perhatikan. Di sini A plus B sama dengan 90 derajat. Artinya ini 90 derajat. Dan ini berarti segitiga ini adalah siku-siku. Ya kan? Nah, jadi yang A udah salah. Oke, kita tinggal cek yang terakhir, yaitu yang ketiga. Dimana A, B, C sebangun dengan segitiga siku-siku D, E, F. Coba perhatikan di sini sebangun. Sebangun dengan segitiga siku-siku. Kalau sebangun dengan segitiga siku-siku, artinya segitiga ini juga siku-siku. Berarti ABC itu siku-siku dan benar. Jadi yang disalah jawabannya adalah yang E. Oke, di sini paham kan? Badum tes. Sekian, semoga Anda paham dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa saksikan video-video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.